terus akan bermujadalah kaitannya game itu bermanfaat atau tidak yang iktibar syar'i ini. Tadi malam saya menerangkan bahwa jual beli itu ada min haitsul ma'qud alaih ada 3. Ada kalanya ain, ada den, ada manfaat. Kalau disingkat ada 2, ada kalanya mahsus, ada kalanya ghairu mahsus. Kalau yang ghairu mahsus ada 2, yaitu den dan manfaat. Maka dalam kitab biasanya muqabilnya ain ada 2, imma den wa imma manfaat. Nah, kalau den kita bahas tadi malam. Sekarang adalah manfaat. Apa itu manfaat? Manfaat adalah al-athar alladzi la yanfaku 'anil ain. Manfaat itu adalah al-athar, asar apa asar ya? Yang dirasakan dan tidak dapat dilepaskan dari ain. Itu adalah manfaat. Oleh karena itu dalam bab ijarah dikatakan wa qabdul manfaat bi qabdil ain. Dengan mengqabd ainnya, seperti kita temukan dalam bab ijarah, dalam bab salam. Ketika dalam bab salam itu kan boleh Rasul mal berupa manfaat, qabdnya dengan cara bi qabdil ain. Kenapa? Karena manfaat itu ghairu munfakin anil ain. Nah, yang boleh diperjualbelikan itu adalah manfaat. Kenapa? Karena dalam manfaat itu dapat dilakukan serah terima. Sementara jual beli itu sangat bergantung pada serah terima. Di antaranya jual beli itu dapat menjadi sepenuhnya menjadi miliknya mustari dan masuk dalam domannya mustari, itu maksudnya lepas dari doman akadnya baik bi qabdil mabi'. Oleh karena itu dalam akad jual beli itu sangat bergantung kepada qabd. Dengan demikian objek yang tidak dapat diserah terimakan tidak dapat diperjualbelikan. Begitu awalnya. Adapun manfaat itu dapat diserah terimakan dengan ainnya. Oleh karena itu di dalam bab qard kita menemukan perbedaan pendapat ulama mengenai apakah bab hibah, apakah hibah itu boleh hibatud den atau tidak. Pendapat yang ditarjih Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena ta'adzuril qabdi. Nah, kalau begitu kenapa jual beli itu kok bisa bai'ud den? Kok dibolehkan? Yang pertama karena liwurudin nas. Oleh karena itu bai'ud den atau salam itu hakikatnya adalah qard, sama dengan qard. Maka qard dan salam itu hampir sama. Sehingga dalam kitab Fathul Mu'in itu jadi satu. Pada walhasil intiqalul milkinya itu sangat bergantung kepada qabd. Qabd itu berkaitan dengan fisik benda. Maka yang tidak nempel sama fisik tidak bisa qabd. Oleh karena itu ada asar yang yanfaku anil ain itu tidak mungkin diperjualbelikan dan tidak dapat intikal pada milik. Contoh seperti apa? Hawa ini asar, tapi munfak anil ain, tidak ada bendanya. Maka tidak ada jual beli hawa, tidak bisa. Dan tidak bisa yadkhul fi milki. Tapi ada. Jadi ada asar itu yang dirasakan tapi gak ada bendanya, ya kayak kentut gitu loh. Itu kerasa tapi mana ada adanya. Nah, maka ulama terus mengatakan bahwa ain itu penting untuk di dalam masuk pada kepemilikannya. Nah, oleh karena itu dalam hibatud den yang mengatakan sah, mengatakan ada qabdnya. Cukup transfer masuk sudah masuk sudah. Baik. Nah, lalu dengan demikian kalau mengikuti kajian ulama salaf turoth, kita tidak akan menemukan mal
dalam bentuk yang munfakun anil ain. Tidak ada. Pasti ghairu munfakun anil ain. Manfaatnya kursi ya di kursinya itu. Buktinya apa? Buktinya sinar. Sinar itu kita tidak bisa dikatakan ghosab sinar. Karena tidak sila. Karena munfakun anil ain. Namun sekarang ini berkembang di awal akhir-akhir setelahnya muasirin mulai ada pembahasan mengenai pertama diawali dengan hukukut tab'i, hakul ibtikar, ismut tujar, di mana ada asar yang punya nilai dan yuqabal bimalin. Lalu ulama mengkaji. Nah, walhasil kesimpulannya ada ba'dul mu'asirin yang menyatakan bahwa al-athar itu sekarang sudah berubah. Sudah bisa menjadi mal yang bisa diperjualbelikan. Kenapa? Karena karakter mal sudah dipenuhi dari situ. Yang kedua, bagaimana dengan serah terimanya? Kata para ulama, serah terima itu tidak harus selalu dibutuhkan di dalam intiqalul milki. Terkadang serah terima itu tidak, ketika itu dibutuhkan, maka ya, tetapi ketika sudah tidak dibutuhkan serah terima fisik, maka tidak perlu. Yang penting sudah masuk dalam hayazahnya. Oleh karena itu, ulama ba'dul mu'asirin mengatakan asar yang memiliki nilai itu disamakan dengan manfaat. Sedangkan tata cara serah terimanya disamakan dengan tata cara serah terima di dalam ibaduddin yang tidak perlu ada serah terima secara fisik menurut ba'dul mu'asirin. Tetapi dengan catatan bahwa ketentuannya itu harus asar yang tidak tafih, sebagaimana manfaat yang tidak tafihah. Nah, persoalannya ketika sama di manfaat yang tafihah juga tidak bisa, tidak yuqabal bimalin. Maka asar itu pun juga tidak semua asar itu min qabilil mal yang yuqabal bimalin, sebagaimana tidak semua manfaat itu yuqabal bimalin. Maka ketika manfaat yang tafihah ya tidak bisa diperjualbelikan. Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasit menyatakan bahwa manfaat yang dapat diperjualbelikan ala ta'bid itu manfaat yang yadumu. Kalau tidak maka tidak bisa diperjualbelikan. Menurut di dalam kitab Al-Wasit Imam Ghazali dan dalam Syarhul Wasitnya Ar-Rafi'i. Nah, dengan demikian tidak semua asar itu dapat diperjualbelikan, sebagaimana tidak semua manfaat juga dapat diperjualbelikan. Ukurannya adalah tafih atau tidak tafihnya. Nah, di dalam konteks sekarang ini saya tidak tahu, saya tidak pernah main game ya, tidak ngerti saya. Kalau internet saya tahu, komputer saya ngerti, internet sedikit saya ngerti. Tapi kalau game saya tidak ngerti, saya bukan penggila game. Ini yang dimaksudkan tadi skin itu apa? Apa namanya? Asar itu apa asarnya itu? Makanya ya, sama kalau pulsa jelas, makanya jual beli pulsa itu ya masuk pada asar tadi itu. Pulsa ini kan termasuk asar kan, ada wujud, ada manfaat, ada yang kita rasakan tapi tidak ada wujudnya. Mana pulsa itu? Kamu bongkar HP-nya apakah ada pulsanya? Nah, sama, maka jual pulsa itu masuk dalam jual beli tadi. Jelas kalau pulsa jelas kita asarnya jelas tidak tafih ya. Nah, jadi persoalannya sekarang ini yang kita bahas sekarang ini apa namanya?
bukan, skin itu saya tidak ngerti saya.